Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadila dengan NIM C0 E021033 dari Prodi Keuangan Daerah, mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Sistem Pengendalian di Sektor Publik. Yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik, yaitu sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Menurut Anthony dan Rich tahun 1984. Sistem pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi di sektor publik, karena kegagalan penerapan pengendalian manajemen mengakibatkan kerugian dan kondisi yang tidak kondusif bagi organisasi. Yang kedua, fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik: yang pertama, perencanaan, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang ketiga, tipe pengendalian manajemen sektor publik. Dari manajemen sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pengendalian preventif, yang kedua pengendalian operasional, yang ketiga pengendalian kinerja. Yang keempat, struktur pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpin suatu organisasi, merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer untuk unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, untuk memfasilitasi terbentuknya goal concrete. Pertanggungjawaban manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output dihasilkan, kemudian dikaitkan dengan target kinerja. Pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, pusat laba, yaitu pertanggungjawaban yang membandingkan input expense dengan output dalam satuan moneter. Yang kelima, proses pengendalian manajemen sektor publik adalah proses manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi: A. Rumusan strategi, B. Perencanaan strategi, C. Penganggaran, D. Operasional, E. Evaluasi kinerja. B. Perencanaan strategi, yaitu sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan adalah proses penentuan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentunya jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. C. Penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategi telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Yang kedua, penilaian kinerja, yaitu tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.